Para ulama mengatakan bulan Rajab adalah bulannya Az-Zara atau bulan menanam benih, dan bulan Sya'ban adalah bulan As-Saqi, yaitu bulan di mana kita memelihara atau menyiram tanaman kita. Maka pada bulan Ramadan, kata para ulama mengatakan, adalah syahrul hasad atau bulan untuk memanen pahala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da, amma ba'd. Ayuhal muslimun, usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jalla. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memampukan kita, yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik kenikmatan keimanan, kenikmatan kesehatan, juga kenikmatan kesempatan, sehingganya Allah Subhanahu wa taala masih memampukan diri kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Kedua kalinya salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi akhir zaman, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba' tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah-langkah dan sunnah-sunnah beliau hingga yaumul qiyamah kelak. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 1 bulan Sya'ban. Bulan yang kemarin pada bulan Rajab adalah salah satu di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, sebagaimana dalam firman-Nya, inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwa sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala sejak diciptakannya langit dan bumi itu adalah 12 bulan, dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa 4 bulan yang haram ini itu adalah 3 bulan secara berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Bulan kemarin, bulan Rajab adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan di antara bulan 12. Maka di bulan Rajab ini makna haram yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, para ulama mengatakan ada 2 maknanya. Kenapa bulan 4 ini dinamakan bulan haram? Yang pertama adalah maknanya diharamkannya berperang pada bulan 4 ini. Pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau sebelum Nabi diutus, bangsa Arab memiliki kebiasaan berperang. Akan tetapi pada bulan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 4 bulan ini, dari dulu mereka sudah memiliki tradisi untuk tidak berperang. Karena bulan ini mereka dianggap sebagai bulan suci dan tidak boleh ada siapapun yang menumpahkan darah. Maka dalam Islam pun Allah Subhanahu wa taala tetap mengharamkan pada bulan-bulan ini untuk berperang. Itu adalah makna pertama, sebagaimana yang ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Yang kedua, makna bulan haram yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bermakna haram di situ adalah kemuliaan. Artinya pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan seluruh amal perbuatan soleh dan juga bisa melipat gandakan dosa yang melakukan dosa kemaksiatan pada bulan tersebut. Bulan Rajab memiliki peristiwa, salah satu di antara peristiwa bersejarah yang sangat penting, yaitu adalah diangkatnya Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha dalam kisah atau kejadian Isra Mi'raj. Kala itu Rasulullah SAW dirundung kesedihan yang sangat mendalam. Sebagaimana dalam sejarah disebutkan bahwa ketika itu Rasulullah SAW baru saja selesai diboikot oleh kaum Quraisy selama 3 tahun di Sya'bi Ibnu Thalib, atau di satu lembah dikhususkan. Di situ Rasulullah SAW dan kaumnya beserta baninya itu diboikot selama 3 tahun. Tidak ada boleh sama sekali muamalat yang diberikan orang Quraisy kepada Rasulullah SAW dan baninya. Setelah boikot ini selesai, tidak lama kemudian istri tercintanya yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wafat. Selang dari itu 3 hari kemudian pamannya, orang yang mengasuh beliau sallallahu alaihi wasallam sejak kecil hingga dewasa, bahkan yang menjadi tameng utama, pendukung utama dalam berdakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya pun wafat. Maka dalam keadaan seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berisra dan mi'raj. Disebutkan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di samping Ka'bah. Malaikat Jibril pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu membawa Nabi pergi. Pertama adalah Isra dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan seluruh nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami seluruh para anbiya pada waktu itu. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju Sidratul Muntaha. Maka perjalanan ini sungguh sangat menjadi pelipur darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala lalu menerima perintah salat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang berbahagia. Itu adalah kejadian pada bulan Rajab yang bisa kita ambil pelajarannya. Lalu sekarang kita sedang memasuki bulan Sya'ban, 1 bulan tepat sebelum bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan. Para ulama mengatakan bulan Rajab adalah bulannya Az-Zara' atau bulan menanam benih, dan bulan Sya'ban adalah bulan As-Saqi, yaitu bulan di mana kita memelihara atau menyiram tanaman kita. Maka pada bulan Ramadan, kata para ulama mengatakan, adalah syahrul hasad atau bulan untuk memanen pahala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam mengamal atau dalam beramal soleh, seorang manusia memiliki tingkat semangat yang berbeda-beda. Maka dalam menyongsong untuk menghadapi bulan Ramadan, para ulama sudah mencontohkan kepada kita bahwa sebelum bulan Ramadan itu datang, di bulan Rajab ataupun bulan Sya'ban, kaum muslimin yang diperintahkan kita, disunahkan untuk memperbanyak amal-amal soleh kita, terutama adalah berpuasa. Karena dengan memulainya kita perbanyak amal-amal berpuasa pada bulan Rajab ataupun Sya'ban, ini insya Allah akan memudahkan kita untuk bisa beramal lebih baik, lebih banyak lagi pada bulan Ramadan. Para ulama dahulu memiliki ibadah kualitas yang sangat-sangat tinggi. Disebutkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu tidak kurang dari seharinya beliau sholat 300 rakaat. Satu harinya tidak kurang beliau dari sholat 300 rakaat. Imam Ibnu Mubarak rahimahullah pun beliau mengatakan, aku sejak 40 tahun tidak pernah melihat punggung orang soft di belakangku. Artinya selama 40 tahun beliau belum pernah meninggalkan soft pertama atau bahkan pernah lepas atau terlambat dari takbiratul ihram. Amal kualitas yang tinggi seperti ini itu tidak mungkin bisa dilakukan dalam sehari, dalam seminggu, dalam sebulan, tidak. Amal yang istiqomah yang bisa membuat kita memiliki kualitas amal ibadah yang tinggi adalah amalan yang sedikit akan tetapi amal itu terus menerus. Maka pada bulan Ramadan
bulan yang sangat-sangat mulia. Bahkan Rasulullah SAW pernah suatu kejadian ketika itu Nabi SAW ingin naik ke atas mimbar. Lalu Nabi SAW menapakkan kakinya pada tangga pertama. Rasulullah SAW mengucapkan amin. Pada tangga yang kedua Rasulullah SAW mengucapkan amin. Dan yang tangga ketiga pun beliau mengatakan amin. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW ditanya para sahabatnya, Rasulullah, kami mendengar Anda mengucapkan kalimat amin, amin, dan amin. Ada apa wahai Rasulullah SAW? Maka Rasul pun mengabarkan bahwa ketika aku menginjakkan kakiku pada tangga yang pertama, Jibril datang kepadaku. Ia mengatakan, sungguh celaka orang yang mendapati Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun mengatakan amin. Masyarul muslimin sedang sholat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menyongsong bulan Ramadan ini kita butuh yang namanya amal ibadah yang harus konsisten, dan itu tidak mungkin kita mulai pada bulan Ramadan. Maka pada bulan Sya'ban ini harus kita mulai. Rasulullah SAW ada beberapa amalan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menyongsong bulan Ramadan. Di antaranya adalah puasa. Disebutkan dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan hadis bahwa sahabat Usamah bin Zaid, ketika itu beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau puasa banyak dalam satu bulan kecuali pada bulan Sya'ban ini, kecuali pada bulan Ramadan. Artinya selain pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW paling banyak berpuasa itu adalah pada bulan Sya'ban. Maka Nabi SAW pun mengatakan, wahai Usamah, bulan ini adalah bulan yang sering sekali manusia lalaikan karena dia berada pada bulan Rajab dan pada bulan Ramadan. Padahal pada bulan ini kata Nabi SAW itu diangkat seluruh amalan kita. Maka aku suka sekali ketika amal aku itu diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Masyarul muslimin sedang sholat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah dari sekarang bulan Sya'ban ini kita penuhi. Kita perbanyak amal soleh kita perbanyak amal ibadah kita. Dari mulai sholat, ditepatkan waktunya, qobliyahnya, ba'diyahnya, sholat duhanya, qiyamul lailnya, rawatibnya, dan juga begitu pun dengan sedekah, berpuasa, dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk amal kita, bentuk bahwa kita ini memang ingin sekali bertemu dengan bulan Ramadan. Sehingganya ketika bulan Ramadan itu datang, kita sudah terbiasa sholat tarawih mungkin yang 21 rakaat, 11 rakaat. Kalau misalkan kita tidak dibiasakan dari sekarang, maka itu akan terasa berat pada bulan Ramadan. Dan nauzubillah min dzalik, ketika kita sudah merasa futur, lalu kita meninggalkan amal tersebut, lalu pada bulan Ramadan yang berkah, 30 hari itu berlalu begitu saja tanpa dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Allahumma innaka antal karim. Allahumma innaka antal karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, fa'fu anna ya karim, fa'fu anna ya karim. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin al-madhlumin fi kulli makan wa zaman. Allahumma shfil jarha, Allahumma shfil marda, Allahumma ihfadhhum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa min fawqihim, wa na'udzu bi'azamatika an yughtalu min tahtihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril mujahidin, Allahumma thabbitil mujahidin, Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim ya qawiyyu ya aziz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.